Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Setiawan ST, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring dengan materi menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alangkah sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Baik-baik semuanya ya. Apa ada yang sakit hari ini? Sehat. Ada. Baik ya, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi di negara kita, jadi tidak bosan-bosannya Pak Anwar ingatkan pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, makan teratur ya, terus berolahraga setiap hari, jangan terlalu banyak keluar atau berkerumun, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu anak-anak ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya absen dulu ya. Muhammad Fairuz Hidan, Muna Aliana, Al-Solahuddin Wakid, Risma Jana, M. Yusuf Arafi. Baik anak-anak ya, setelah kalian beberapa bulan ada di kelas 11 TPM, tentunya sudah mengetahui beberapa materi antara lain bagian-bagian mesin bubut, kemudian ada cara pemasangan pahat, pemasangan benda kerja, ada juga bagaimana kalian menentukan parameter dalam melakukan suatu pekerjaan. Minggu kemarin ya Pak Anwar sudah mengirim materi di Google Classroom
tentang melakukan pekerjaan dengan berbagai macam melakukan berbagai macam pekerjaan dengan mesin bubut, ya, seperti itu. Materinya berbentuk Word, Microsoft Word di Google Classroom. Sudah kalian buka? Ya, sudah kalian buka. Baik anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini yang akan kita laksanakan adalah pembelajaran pada KD 3.9 dan sekaligus 4.9. Untuk 3.9 yaitu menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada pemesinan bubut. Nanti di sini akan saya berikan PowerPoint, saya jelaskan sebentar. Kemudian kita tanya jawab. Setelah itu kalian mengerjakan soal evaluasi dari saya. Itu ya nanti. Terus yang KD 4.9 yaitu menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Untuk hari ini karena masih permulaan ya, kalian mau mengerjakan juga dengan mesin bubut, kita cukup mengerjakan bubut muka atau casing, kemudian bubut rata panjang, kemudian ada mengebor center, dan yang terakhir untuk ekstranya kita membuat jumper, ya, tujuannya agar benda tidak tajam. Untuk 2 minggu kemarin kalian mempelajari ini kan 3.8, 3.9, yaitu 3.8, 4.8, yaitu menganalisis parameter pemotongan mesin bubut. Sudah jelas saya rasa kemarin? Baik, kalau sudah jelas, segera akan saya terangkan untuk KD 3.9, kalian siapkan bukunya. Jadi pada hari ini materi yang kita pelajari adalah menggunakan teknik pemesanan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Ini ada di KD 3.9 dan 4.9. Kemudian ini mesin bubut, sebagaimana kalian tahu ya, dari sebelah kiri kalian. Kemudian materi bahasa yang akan kita bahas atau kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama membubut rata. Yang kedua, membubut muka atau dikenal apa kemarin? Ya, facing. Kemudian membubut bertingkat itu adalah perpaduan antara membubut rata dan membubut muka atau facing. Kemudian yang terakhir adalah membubut lubang center. Kemudian alat dan bahan. Ya, alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini, yaitu yang pertama mesin bubut beserta peralatannya seperti center, kunci cak, dan juga ada skate mat ya seperti ini. Mungkin kalian belum pernah melakukan pengukuran kemarin karena baru belajar mengoperasikan mesin ya, belajar menggunakan mesin. Ini adalah skate mat, nanti gunanya untuk mengukur atau mengecek hasil kerja kalian nanti ya. Kemudian ada benda kerja, sudah saya siapkan beberapa benda kerja, dan ada pahat rata dan bor center. Kemudian persiapan benda kerja, persiapan kerja. Yang pertama, sebelum kalian memasang benda kerja, itu kalian harus mengatur kecepatan putaran mesin terlebih dahulu. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Yusuf Arafi ya, dia sudah pengalaman dalam setting parameternya. Nanti lebih dahulu yang kita kerjakan apa biasanya? Setelah tekan, terus di facing ya, di facing. Pertama itu. Untuk facing biasanya kita menggunakan kecepatan tinggi ya, sama dengan ketika mengatur center. Jadi persiapan kerja yang pertama mengatur kecepatan putaran mesin. Kemudian memilih pahat yang digunakan. Jadi kita menggunakan pahat rata. Kemudian ada toolbox. Toolbox yang warnanya hijau ada di samping mesin bubut masing-masing. Itu isinya ada kunci cak, kemudian ada ganjal pahat, kemudian ada lagi kunci untuk memasang pahat dan lain-lain.
Setelah itu kalian memasang benda kerja. Tadi sepertinya Muna ya yang menyampaikan bahwa kemarin belajar memasang benda kerja. Saya rasa yang lain juga sudah melakukan. Mungkin ada beberapa kesalahan dari kemarin ya. Jadi kalau facing itu mestinya menonjolnya benda kerja dari spindle atau dari kepala tetap itu nggak usah terlalu menonjol. Jadi kemarin ada yang masih seperti ini. Nah, itu kurang masuk dikit baru kita save. Kenapa sebab? Karena kalau nanti terlalu menonjol, dikhawatirkan bendanya malah mengalami getaran yang kuat, getaran yang berlebih, sehingga kalau yang facing bisa mengakibatkan padatnya patah. Tadi memasang benda kerja seperti itu, kemudian pemasangan dan penyetelan pahat bubut. Untuk penyetelan pahat bubut, kemarin setinggi apa? Setinggi center, ya, setinggi center. Jadi ketika setinggi center, kalau sampai ada di bawah atau di atasnya center, itu pasti timbul tonjolan di tengah. Ya. Sudah mengalami kemarin? Ya, ada yang apa namanya di atas center, ada yang di bawah center. Jadi bendanya pada waktu facing tidak rata. Kemudian ada setting penyangga karena benda kita cuma berukuran pendek dan relatif besar diameternya, jadi tidak perlu penyangga. Kemudian pemasangan benda kerja dan pahat. Yang pertama, benda kerja dicekam pada spindle dan senter kepala lepas. Jadi kalau bendanya panjang, atau mungkin ketika kalian nanti melakukan proses membubut rata, itu benda kerja dicekam. Nanti kalau kalian menghadap mesin sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan setelah di center baru dicekam, ya, ditekan dengan senter kepala lepas. Kemudian pahat bubut, nah, tadi harus tinggi center, dan bore center menancap pada kepala lepas. Jadi antara memakai center dan bore center nanti bergantian. Ya. Jadi yang pertama bore center dulu, setelah terbentuk lubang seperti ini lubangnya, nanti baru kalian tekan pakai center agar benda kerja kuat memutar. Nah, ini langkah kerja membubut muka atau facing. Yang pertama, membubut diameter benda kerja sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi ukurannya sudah saya tentukan. Kemudian menggunakan pahat rata dengan arah pembubutan melintang. Jadi arahnya melintang. Jadi melintang itu ini kita cekal seperti ini, ke sana itu melintang, kalau ke sini memanjang. Ya, memanjang. Kemudian memeriksa diameter benda kerja beserta panjang benda yang dibubut. Kemudian kecepatan putaran spindle disesuaikan dengan diameter dan bahan benda kerja. Langkah kerja membubut bertingkat. Langkah kerja membubut bertingkat. Yang pertama, bubut bertingkat seperti saya katakan tadi adalah perpaduan antara membubut rata dan membubut muka. Kemudian langkah pertama, membubut muka sampai mencapai panjang benda 55 mm. Jadi awal tadi 60 mm, kemudian kalian basing, pertama yang kanan dulu ya, basing dulu sampai rata, terus dibalik. Nah, tadi itu nanti kalian buat basing terus sampai panjangnya mencapai 55 mm. Kemudian yang kedua, membubut rata sepanjang 25 mm dengan diameter 22 mm. Jadi bubut rata sepanjang 25 mm dari sebelah kanan ya. Kemudian nanti kalian buat diameternya sampai mencapai 22 mm. Sepanjang 25, kemudian diameternya 22. Kemudian membubut rata sepanjang 30 mm
dengan diameter 27 mm dari kedua ujung benda kerja. Jadi setelah yang sebelah kanan jadi ya, misalnya ini sebelah sudah jadi, sudah panjangnya 25 mm, diameternya 22, terus dilepas, dibalik. Nah, dibalik, yang 22 mm diameternya dicekam, terus yang ini kalian bubut sepanjang 30, ya, sisanya diameternya 27 mm. Selanjutnya, masih dalam kondisi seperti ini, kalian jumper sekalian. Terus dibalik, dijumper juga. Jadi ada dua ujung benda kerja yang dijumper. Kemudian langkah kerja membubut lubang senter. Ya, jadi benda kerja biar bisa dicekam oleh kepala lepas, oleh senter kepala lepas. Itu kalian bubut atau dilubangi di bor center pada bagian sebelah kanan, kurang lebih seperti ini ya kalau sudah di bor center ya. Jadi pertama pasang bor center pada kepala lepas, kemudian benda kerja dicekam pada spidol, kemudian lakukan pengeboran dengan kecepatan tinggi atau rendah kemarin? Kecepatan tinggi, ya, kecepatan tinggi. Jadi kecepatan putaran spidol disesuaikan dengan diameter, jadi kita memakai kecepatan tinggi. Baik anak-anak, ini ya yang saya sampaikan sebagai dasar teori untuk kita melakukan pekerjaan nanti. Selanjutnya kalian akan saya berikan soal evaluasi yang berkaitan dengan bagaimana membubut rata, kemudian membubut muka, bor center, dan lain-lain. Kalian siapkan bukunya, terus nanti kalian kerjakan. Jadi nilainya nanti dari buku juga saya ambil. Terus saya juga ingin kalian menyampaikan jawaban secara lisan, seperti itu ya. Baik, kalian persiapkan bukunya sekarang. Kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Setelah itu dikumpulkan. Coba sekarang sambil kalian belajar untuk menyampaikan pendapat ya, atau berargumen atau apa istilahnya, agar lebih jelas lagi dan kalian bisa melaksanakan praktek nanti dengan baik. Baik di PowerPoint ya, di slide saya. Nanti kan kita mengerjakan soal-soal pengetahuan di kaki 3.9. Yang pertama, prosedur pemasangan alat potong. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Oh ya, silakan. Prosedur pemasangan alat potong. Yang pertama, letakkan pahat pada posisi siap dijepit pada tubuh. Lalu atur tinggi pahat dengan menggunakan ganjal hingga mendekati titik senter untuk memudahkan penyetelan. Setelah mendekati titik senter, putar 3 baut tubuh yang akan mengikat pahat secara bergantian hingga menyentuh pahat. Kencangkan sedikit demi sedikit ketiga baut tersebut secara bergantian. Pastikan ketiga baut tersebut memiliki tekanan yang sama dalam penjepitan pahat bubut.
memposisikan mata sayap pada pahat bubut dalam posisi setinggi center. Baik. Baik, silakan duduk Pak Presiden. Jadi pemasangan alat potong atau pahatnya ya, jadi dipasang pada turbus, kemarin sudah kalian lakukan. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh beberapa siswa adalah memasangnya tidak setinggi center ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, nanti ujung pahat itu adalah sejajar dengan ujung senternya ya. Kalau sudah sejajar, maka pasti nanti bagus hasilnya, baik pressing dan lain-lain. Baik, itu soal yang pertama, sudah paham semuanya ya, yang lain? Sudah. Terus yang kedua, prosedur pencekaman benda kerja. Siapa yang mau jawab? Saya. Ya, silakan. Prosedur pencekaman benda kerja yang pertama, dengan menggunakan kunci cekam, buka rahang cekam sampai besarnya pembukaan rahang sedikit lebih besar dari ukuran diameter luar benda. Masukkan benda kerja ke dalam lubang di bagian tengah cekam. Sambil memegang benda kerja, putar kunci cekam sehingga rahang mulai menjepit benda kerja. Dengan menggunakan palu lunak dan jam ukur atau disebut juga dial indikator, atau dengan menggunakan balok penggores. Aturlah kedudukan benda kerja sehingga posisinya lurus dan sentris dengan titik putar center. Ketatkan rahang sehingga menjepit benda kerja dengan kuat. Ya, baik, silakan duduk, Bu. Jadi prosedur pencekaman benda kerja intinya ketika mencekam jangan sampai ini benda kerjanya tidak simetris ya. Jadi harus mencekam keseluruhan. Jadi kita pakai cekam rahang 3, 1, 2, 3, tiga-tiganya mencekam pada posisi panjang benda kerja yang sama. Jangan sampai miring berarti ya. Kalau miring nanti benda kerjanya bergoyang dan mengganggu proses pembukaan nantinya. Baik, kepada Bapak-Bapak dosen penguji dan Bapak-Bapak guru pamong, saya Anwar Setiawan, ST, minta izin untuk memakai baju praktek karena saya akan melaksanakan pembelajaran praktek pemesanan bubut bersama dengan siswa-siswa saya. Jadi saya akan melaksanakan pembubutan yang awal dari pembubutan facing, kemudian pembubutan rata, bore center, dan jumper. Sekian, terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana saya jelaskan tadi ya di slide PowerPoint. Yang pertama kita akan melakukan pembubutan muka atau facing, ya kita kenal seperti itu. Jadi 2 minggu kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana cara memasang pahat, ya ini pahatnya. Kemudian memasang benda kerja ini. Dan setelah saya cek tadi, saya suruh memasang baik pahat ataupun benda kerja, kalian sudah bisa. Kemudian bagaimana teknisnya? Jadi teknisnya untuk pembubutan facing setelah kalian pasang ini ya, yang pertama kita cek dulu untuk kecepatan. Karena untuk facing dan bore center kita butuh kecepatan tinggi, ya, kecepatan tinggi. Kita setting sticknya 4, kemudian ini pada putaran tunggal. Masih ingat untuk facing arahnya kemana? Searah jarum jam, berarti ke sana ya arahnya. Kemudian benda kerja tidak terlalu menonjol, tapi yang dipasang oleh pengurus itu betul seperti ini, ya, jadi tidak terlalu menonjol ke sana. Terus pahatnya itu kita miringkan ke kiri 8 sampai 14 derajat. Caranya gimana? Cara pertama kita cek dulu tadi ya kecepatannya, coba kita cek searah jarum jam berarti ke atas. Cukup ya kelihatannya. Kemudian pada posisi seperti ini kita tempelkan pahat di benda kerja. Nah seperti ini sampai benar-benar menempel. Kemudian kita nolkan semuanya. Baik melintang atau memanjang kita nolkan semua.
Terus kita bebaskan, kita majukan. Setelah itu kita putar satu strip, satu strip. Satu strip seperti ini. Setelah itu baru kita pastikan melintang. Ini melintang ya, kita maju, melintang mundur, terus putarannya putaran searah jarum jam. Coba kita rasakan. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan passing ya atau pembukaan muka dan ditemukan seperti ini menghasilkan permukaan yang halus seperti ini, yang selanjutnya adalah kita mengebor center ya, ngebor center nanti untuk tempat mencekam senternya di kepala lepas nanti ya. Caranya gimana? Setelah kita cekam seperti ini beda kerjanya, nggak usah terlalu menonjol. Kemudian untuk pahat kita mundurkan agar tidak mengganggu ini ya, jalannya kepala lepas. Kemudian bor center sudah kita pasang seperti ini, kita pasang, terus kita majukan, kita dekatkan ya, baru kemudian kita kunci dulu ya, kita kunci. Tapi ini nggak usah dikunci karena kita ada gerakan maju ke arah kiri. Kemudian putarannya berlawanan arah jarum jam, dan nanti untuk pengeboran center sampai pada leher dari bor tersebut ya, ini lehernya atau puncaknya ya, ini puncak dari bor center. Oke, kita coba ya. Kalian melakukan passing kemudian mengukur center, sekarang kita akan menghubut rata atau memanjang. Pada gambar ini, nah ini kita posisikan tadi dari ujung sebelah kanan sampai garis ini tadi ya, itu 25 mili. Ini kita buat dulu dengan diameter berapa ini? 22. Jadi awalnya tadi diameternya kita lihat. Ya, diameter pertama adalah 32, terus kita buat menjadi 22. Jadi berapa mulainya? Ya, kita meninggalkan 10. Jadi bisa kalian lakukan pengurangan 1 mili atau 2 mili dengan kecepatan yang sedang. Caranya kita setting seperti ini. Setting ini ya, yang penting tool push-nya tidak sampai menabrak spindle. Pada posisi nanti pahat ada di sebelah kiri ya. Jika kita putar manual, nah, bagian yang nabrak sudah bagus. Kita ke kiri, putar kiri, kemudian ini kita sentuhkan, jangan rentan melintang. Terus kita
Terus kita bebaskan. Terus saya mau melakukan pemakanan 1 mili. Saya lakukan. Kemudian saya tarik deretannya ke kiri sampai berhenti menyentuh benda kerja. Kemudian kita nolkan lagi. Kita nolkan, terus kita bebaskan. Berapa dari ujung kanan ke kiri? 2. Saya coba ya. Putarannya kemana ini kira-kira? Putarannya arah jarum jam. Anak sebagai ending dari pekerjaan kita pada hari ini yaitu membuat camper ya, agar pada ujung-ujungnya tidak kencing. Ini gambar awal kurang 1 ya, kemudian bagaimana cara mencamper 2 kali 45 derajat. Di sini kalian lihat pahat rata yang tadi dipakai temanmu tadi ya, sudah saya ganti dengan ini pahat camper ya, 2 sisinya sudah diukur 45 derajat. Jadi kita tinggal menggeser banyak berapa ini? 2 mili. Nah, ini ujung kanan 2 mili kiri, ini 2 mili kiri. Nanti ini dibalik terus 2 mili kiri. Ini saya sentuhkan di sebelah sini ya. Kemudian saya nolkan. Terus saya bebaskan lagi. Saya putar berlawanan jarum jam. Baik anak-anak, kalian baru saja melakukan praktek berbagai pekerjaan pada mesin bubut ya. Tadi ada 4 jenis, yaitu pembubutan muka atau casing, kemudian rata, kemudian bore center dan camper tadi ya. Ada 4. Nah tadi kalian berlima mungkin karena misalnya trouble ya, ini jadi yang 2 mungkin baru minggu depan ya untuk prakteknya. Tadi yang 3 saya sudah selesai, dan sekarang coba kita evaluasi ya. Jadi masing-masing tadi sudah melakukan pembubutan langsung, kemudian sudah mengukur juga hasilnya sama atau tidaknya dengan ukuran yang saya tentukan di awal tadi ya. Jadi ada panjangnya ada 2, diameter ada 2 jenis, dan camper. Baik, coba sekarang mulai dari Pak Rusidan ya, coba tunjukkan benda kerjanya dan berapa ukuran yang kamu dapatkan. Kamu silakan. Panjang A 28,4 mm, panjang B 24,6 mm, diameter C 22 mm, dan diameter D 26,48 mm. Berarti masih 1 ukuran yang cocok ya. Ya. Kesulitanmu apa kira-kira tadi waktu Mengatur derajat pemiringan camper. mengatur derajat dengan camper ya? Oh iya, itu memang perlu latihan nantinya ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian yang kedua, Sulaiman Wahid, silakan sampaikan hasilnya. Panjang A 32,8 mm, panjang B 21,3, diameter C 22,4, diameter D 26,6. Berarti belum ada yang pas nanti ya. Kok bisa begitu? Kenapa kira-kira masalahnya?
belum lancar mengoperasikannya. Mengoperasikan handle-handle mesin ngebut ya. Oh ya, nanti belajar lagi ya biar ukurannya pas. Oke, terima kasih. Terus yang ketiga, yang terakhir, Yusuf Arafi, silakan sampaikan hasilnya. Panjang A 29,22, panjang B 24,68, panjang diameter C 22,24, diameter D 26. Oh ya, berarti belum ada yang masuk ya ukurannya, belum ada yang pas ya. Masalahnya apa Yusuf kira-kira? Mengoperasikan itu. Sama dengan Salahuddin ya, masih belum terampil ya. Baik, silakan duduk. Jadi intinya tugas 11 ini kalian memang masih agak awal ya. Nanti kalau kelas 12 kemungkinan sudah lancar. Jadi ukurannya masih banyak yang kurang pas sesuai dengan ketentuan dari awal. Kemudian masukan dari saya, tadi kalau saya lihat kalian tuh ketika membubut kemudian berhenti diukur lagi, diukur sebenarnya kurang tepat. Jadi pasnya itu pakai ukuran onius ya, untuk yang panjang yang bulat tadi ya. Kemudian untuk yang melintang ya pakai yang itu, yang atasnya tentang melintang. Jadi tentukan sekalian, misalnya maju 2 mili, apa kiri 2 mili gitu ya. Jangan sampai sedikit-sedikit berhenti, nanti lama juga. Nanti lama dalam proses pembuatan benda kerjanya, seperti itu. Kemudian untuk kecepatan, jangan sampai lupa untuk kecepatan memakan benda kerja dengan pemakanan yang tebal 4 mili itu pelan apa tinggi? Ya pelan, karena dia semakin tebal 4 mili. Tapi kalau 1 mili, setengah mili baru bisa kecepatan tinggi. Terus untuk yang lain ya, biasakan untuk meletakkan alat ukur pada meja yang telah disediakan. Jangan di atas mesin atau di dalam toolbox tadi ya, karena itu nanti bisa merusak presisinya. Ya, itu yang saya sarankan. Terus yang ketiga pastinya nanti sering latihan, belajar dari kesalahannya apa, diingat-ingat, nanti jangan sampai terulang lagi ya kesalahannya. Baik, seperti itu ya. Sudah jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalian perhatikan ke slide saya. Ini tadi kalian sudah melaksanakan KD 3.9 dan 4.9. Memang untuk jenis pekerjaannya di mesin ngebut banyak sekali, tapi ini sementara kalian 4 job dulu saja. Nanti kalau minggu depan untuk jobnya yang baru sudah datang, kalian lanjutkan. Sekaligus kita akan belajar membubut eksentrik pada KD 3.10 dan 4.10 ya. Jadi bubut eksentrik itu intinya dalam satu poros benda kerja itu ada 2 titik tengah ya, ada 2 senternya atau lebih. Kalau ini kan cuma 1 nanti setelah ini saya kirimkan di Google Classroom untuk materi membubut eksentrik. Bisa kalian lihat gambarnya di situ seperti apa eksentrik itu. Kemudian sekaligus materinya untuk membubut eksentrik. Baik, kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, segera saja kita akhiri pelajaran ini. Simpan baik-baik catatannya ya, nanti akan berguna untuk pembelajaran berikutnya. Siap, Bro. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.